Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Kamis 26 Maret 2026. Pelajaran yang ke-13 di triwulan yang pertama. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari ini adalah Pekabaran untuk Laodikia. Bacalah Kolose 4 ayat 16 sampai 18. Bandingkan Kolose 2 ayat 1 sampai 3. Pikirkan pekabaran Yesus kepada jemaat Laodikia. Lihat pelajaran kemarin. Hubungan apakah yang Anda temukan dengan surat Kolose yang juga dibacakan di jemaat Laodikia pada zaman Paulus? Kita ikuti bacaan dari Kolose 4 ayat 16 sampai 18. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Kolose 2 ayat 1 sampai 3. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Sepanjang sejarah umat Allah dari zaman ke zaman, permasalahan yang sama terus terjadi berulang-ulang. Para nabi menegur Israel karena mereka ingin beribadah seperti dunia dan mendesak mereka untuk bertobat sebelum terlambat. Yesaya bahkan meratapi, kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sunda, dan mendesak bangsa itu agar kembali kepada Allah guna menerima pengampunan dan penyucian. Yesaya 1 ayat 16 sampai 20. Baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus menyerukan bangsa Israel untuk bertobat dan menghasilkan buah yang akan tahan dalam penghakiman pada akhir zaman. Para rasul juga membawa pekabaran yang sama. Bandingkan ayat-ayat berikut. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 dengan Wahyu 18 ayat 1 sampai 4, dan Yesaya 62 ayat 1 sampai 5 dengan Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Apakah persamaan pekabaran yang ada di antara kedua kitab tersebut? Kita ikuti bacaan ayat-ayat ini. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kita baca ayat untuk membandingkannya dalam Wahyu 18 ayat 1 sampai 4. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaan. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu,
Hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Kita baca Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Kita baca Wahyu 19 ayat 7 dan 8 untuk perbandingannya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus. Allah akan menyatukan surga dan bumi. Namun, karena pertentangan besar yang terjadi, hal itu harus dilakukan secara bertahap. Pertama, di Kalvari, iblis kehilangan segala rasa simpati yang mungkin masih ada di antara makhluk surgawi. Yohanes 12 ayat 31. Kedua, melalui pelayanan penghakiman Kristus di bait suci surgawi, Allah memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, sehingga layak ke surga. Ketiga, penghakiman selama 1000 tahun dan penghakiman terakhir setelah milenium. Semua pertanyaan yang tersisa akan dituntaskan selamanya. Dosa serta orang-orang berdosa yang tidak bertobat dibinasakan dalam lautan api kekal yang juga membersihkan bumi. Wahyu 21 ayat 8. Hanya dengan berakhirnya dosa, surga dan bumi akhirnya dapat dipersatukan. Wahyu 21 ayat 3. Apakah yang dapat Anda sendiri lakukan tanpa melihat orang lain, supaya tetap setia kepada Allah dan kebenaran yang telah Dia berikan kepada kita, yaitu pilihan apakah yang sedang Anda buat yang menunjukkan siapa yang benar-benar menguasai hati Anda? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pekabaran hari ini, mengenai pekabaran untuk Laodikia. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran di mana kami belajar betapa pentingnya menguatkan satu dengan yang lain, betapa pentingnya untuk mengabarkan pekabaran tentang kebenaran kepada sesama kami. Kiranya Engkau menuntun kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan dalam usaha pekabaran Injil ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Kamis 26 Maret 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.